Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Harga emas batangan melejit. Kenaikan harga emas tentu dipengaruhi oleh harga emas dunia yang mencapai harga tertinggi dalam 1 tahun. Bukan rahasia lagi bahwa adanya spread atau selisih harga beli dan buyback emas membuat logam mulia ini lebih cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Pemirsa Batam TV, inilah dialog khusus dengan tema investasi cuan setiap zaman tua aman bersama saya Pungki Inggoro. Pemirsa Batam TV telah hadir bersama saya di studio Ibu Maya, memimpin cabang Pegadaian area Bengkong. Selamat siang Ibu Maya. Kemudian ada juga Bang Nofri sebagai asisten manajer dari kantor area Batam. Asisten manajer dari area kantor Batam. Selamat siang Bang Nofri. Iya, selamat siang. Pemirsa dan juga Mbak Maya, juga Bang Nofri aja ya, saya panggilnya biar lebih akrab. Kita kan lagi mau ngomongin soal investasi. Nah, ngomong-ngomong soal investasi untuk masa saat ini nih, kira-kira apa sih menurut Mbak Maya investasi yang cocok untuk saat ini? Mbak Maya dulu deh, silahkan. Iya, makasih Mbak Pungki ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih Mbak, kalau sebenarnya minat investasi masyarakat ya di Indonesia khususnya ini dibanding dengan negara lain itu sebenarnya masih kurang minat investasinya. Mereka masih punya mindset, masih punya pandangan bahwa investasi ini hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki uang. Nah, dengan semakin berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, nah terus kita juga banyak ini ya Mbak ya, kayak pelatihan tentang investasi gitu, tentang edukasi tentang investasi, buku-buku investasi yang sudah mulai banyak diterbitkan. Nah itu tuh mindset masyarakat Indonesia sudah mulai berubah sekarang tentang investasi. Nah jika kita pilih investasi apa sih yang cocok gitu ya, investasi kita telaah dulu nih. Investasi secara umum tuh ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek yang seperti kita ketahui itu kan investasi yang returnnya itu cepat, dari 3 sampai 12 bulan udah dapet nih gitu ya. Contohnya reksadana lah ya, nggak jauh-jauh. Nah, apa itu investasi jangka panjang yang returnnya bertahun-tahun nih yang baru kita rasakan, kita dapetin gitu keuntungannya. Contohnya tadi emas, obligasi, emas tadi ya, kayak properti, saham, nah seperti itu. Nah, di saat ini adalah investasi yang cocok itu ya kalau menurut kita nih yang lagi booming-boomingnya itu adalah investasi emas gitu ya. Begitu. Baiklah, itu tadi berarti pandangan dari Mbak Maya. Saya mau beralih ke Bang Nofri nih. Kalau menurut Bang Nofri, apa nih Bang kira-kira yang cocok? Oke, baik. Tadi apa yang disampaikan Mbak Maya tadi itu merupakan salah satu juga kenapa sih minat masyarakat di Indonesia ini sangat kurang dengan investasi emas, karena memang masyarakat kita itu cenderung untuk mendapatkan keuntungan yang instan. Nah, jadi pengen investasi sekarang dapatkan hasil yang cepat, tapi sebenarnya mungkin sesuai dengan tema kita pada hari ini, karena investasi cuan gitu ya setiap zaman, karena dulu dari nenek kita dulu sampai nenek moyang dulu ya, mungkin investasinya itu sudah dikenal dengan emas. Nah, kita mungkin bisa melihat juga kecenderungan harga emas ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan gitu. Nah, ibarat kata mungkin pola dan atau mindset dari masyarakat kita mungkin harus sedikit berubah gitu, karena memang kalau emas itu memang dirasakan beberapa tahun ke depan, seperti 2 tahun atau 5 tahun, tapi manfaat yang dirasakan cukup sangat menjanjikan sebenarnya investasi, selain dari investasi seperti properti gitu kan, reksadana atau saham sendiri, tapi memang dengan resiko yang cukup besar juga, dengan modal yang cukup besar juga. Tapi kalau dengan investasi saat ini sepertinya sangat gampang sekali investasi emas gitu, apalagi adanya Pegadaian saat ini gitu. Baiklah kalau begitu. Tapi
pemirsa juga pasti ada yang penasaran ya di rumah pemirsa Batam TV. Karena saya juga berpikir begini, tapi kenapa kemudian kita lebih memprioritaskan untuk investasi emas? Kalau menurut Bang Nofri gimana? Nanti saya baru beralih ke Mbak Maya. Iya, karena memang investasi emas ini salah satu item juga ya untuk berinvestasi yang mudah didapatkan, tidak mesti harus maksud gini, nggak harus mesti memahami investasi tersebut lebih dalam. Contoh gini, kita punya uang, kita bisa beli langsung ke toko emas gitu, atau kita mau cicil ke Pegadaian juga bisa, dan itu pun dengan angka nominal yang tidak cukup besar. Pegadaian juga sudah bisa sekarang saat ini gitu, hanya 10.000 aja sudah bisa tabungan emas, dan itu gampang nanti dijual kembali atau digadai gitu. Kalau dijual kan emasnya hilang gitu, tapi kalau digadai itu emasnya bisa kita dapatkan kembali. Dan satu lagi, emas juga tahan inflasi gitu, Pak. Nah, kebetulan tren sekarang ini kan inflasi cukup tinggi juga. Nah, salah satu solusi untuk investasi adalah yang baik dan bagus saat ini adalah emas kalau menurut kami gitu. Oh, luar biasa. Ini juga bisa jadi satu pandangan baru nih buat pemirsa Batam TV di rumah, terutama para bapak-bapak ini yang mau berinvestasi di emas. Tapi saya juga mau lihat bagaimana nih pandangan dari Mbak Maya sebagai perwakilan ibu-ibu mungkin pemirsa Batam TV di rumah yang sedang menonton siang ini. Silakan Mbak Maya. Kenapa kita memilih emas nih dari Betul. segi ibu-ibunya ya? Iya. Kalau orang kebanyakan suka emas karena bisa berhias. Nah, jadi emas itu bisa berhias. Itu contohnya tadi emas perhiasan, Mbak Mugi. Nah, emas perhiasan itu ibu-ibu senang banget untuk berhias. Nah, terus saya lagi dari segi ibu-ibu juga nih, kita memiliki anak ya. Kita memiliki anak di mana emas ini bersifat liquid. Nah, bersifat liquid itu cepat dijadikan uang cash, uang tunai. Nah, itu kita sukanya emas di situ. Contohnya untuk anak sekolah, tiba-tiba kepepet perlu dana untuk masuk anak SD ya. Itu kan emas bisa cepat dijadikan uang. Betul. Selain itu, emas ini juga nantinya bisa melindungi nilai sih Mbak ya, lindung nilai. Kenapa? Ketika nanti ada terjadi kenaikan harga-harga, nah kita sudah punya nih simpanan, kita sudah punya simpanan untuk biaya hidup kita. Contoh yang nggak jauh aja ketika zamannya COVID ya, COVID. Nah, hanya orang yang memiliki emas nih yang bisa bertahan gitu, bertahan untuk kehidupannya. Kalau memiliki properti kita butuh waktu untuk menjualnya kembali atau untuk mencari orang yang menyewa kayak gitu ya. Nah, sementara emas itu bisa cepat. Nah, langsung ke Pegadaian bisa langsung digadaikan dapat uang cash. Luar biasa. Kalau ibu-ibu lebih kayak gitu, lebih yang simpelnya ya, berhias Iya, terus betul. jadi uang cash. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak Maya? Bang Novi mungkin Iya, ada Bang Novi? mungkin saya mewakili bapak-bapak ya, Boleh. seluruh Indonesia ya suaranya. Karena memang apalagi bapak-bapak, kebetulan saya kan nggak juga merokok gitu ya, jadi gampang lah untuk menyisihkan sebagian pendapatan gitu. Apalagi kalau bapak-bapak merokok ya, palingan satu hari misalnya 30.000, itu kan bisa ditabung dalam bentuk emas gitu. Nah, itu mungkin pola-pola manajerial dari keuangan rumah tangga itu yang harus sebenarnya kita mulai dari sekarang, apalagi bapak-bapak. Kan kalau misalnya di rumah tangga kan yang terkena itu ibu-ibu menjadi menteri keuangannya gitu ya. Jadi ternyata bapak-bapak itu harus berpikir seperti masa depan anak, karena investasi terbesar itu adalah pendidikan juga gitu kan, bagaimana mengatur pendidikan anak-anak kita ke depannya, karena investasi pendidikan itu cukup mahal gitu ya. Apalagi kondisi sekarang mau masuk sekolah, kita butuh uang gitu kan, apalagi biaya sekolah semakin lama semakin naik gitu. Nah, itu dapat di-cover dengan yang namanya emas tadi. Nah, itu manfaat sih sebenarnya, tapi bukan keuntungan. Kadang kalau misalkan kita harus membedakan ini namanya investasi dengan yang namanya spekulasi. Nah, kalau misalnya investasi mungkin untuk jangka panjang. Nah, sementara spekulasi adalah bagaimana investasi itu dapat mendapatkan lebih cuan gitu kan, dapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu namanya spekulasi. Mengambil keuntungan dari kenaikan harga emas gitu. Oke, luar biasa. Saya juga jadi dapat insight baru ya dari Mbak Maya dan Bang Nofri terkait investasi soal emas ini. Cuma tadi sempat disinggung ya sama Mbak Maya, oleh Mbak Maya mengenai pada saat pandemi orang yang bisa bertahan hidup salah satunya adalah orang yang berinvestasi melalui emas. Nah, cuma ada sedikit pertanyaan nih yang kemudian muncul adalah bagaimana sikap kita menghadapi situasi ekonomi yang belakangan ini agak kurang menentu ya, terutama setelah COVID, setelah pandemi kan rasanya harga barang naik, penghasilan tidak ikut naik juga. Nah, dikaitkan dengan investasi emas, bagaimana menurut Mbak Maya dan Bang Nofri bisa kita prioritaskan? Apakah yang harus kita lakukan supaya kita tetap berinvestasi
dan mendapatkan cuan tentunya. Ya. Berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu belakangan Betul. ini. Silahkan ke Mbak Maya dulu. Ya Mbak, jadi begini, resesi ekonomi ya, resesi global kata orang. Kita tidak usah terlalu bahas resesinya gitu. Tapi dampaknya nih, harga-harga mulai naik, banyak kebutuhan pokok juga naik. Nah, ketika kita memiliki investasi emas, oke, kita belum investasi emas saat ini misalnya, kita mulai deh dari sekarang untuk investasi emas. Kita saving sekitar separuh dari penghasilan kita itu ke emas gitu, karena kita juga pembelian emas ini tidak harus dengan cash. Jadi nggak harus punya duit senilai harga emas yang jutaan, itu enggak. Di Pegadaian contohnya salah satu, itu kita bisa nih investasi emas dengan sistem cicilan yang hanya memerlukan DP itu sekitar 10-15% saja. Nah, untuk mencegah nanti kenaikan harga emas, kenaikan harga-harga akibat resesi ini, setidaknya kita punya saving tadi dalam bentuk emas fisik atau dalam bentuk tabungan emas. Nah, itu sih yang kita harapkan nantinya, karena kita juga akan butuh kebutuhan ya, kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan untuk anak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi itu yang harus kita persiapkan mulai saat ini. Betul. Nah, kalau menurut Bang Nofri sendiri, bagaimana nih Bang Nofri? Iya. Dari sudut pandang bapak-bapak ya? Iya. Pemirsa Batam TV juga pasti ingin dengar. Jadi kalau misalkan investasi emas itu memang kita harus mewajibkan diri kita untuk investasi. Kenapa? Kalau misalkan kita, oh besok lah pada saat gajian besok, oh nantilah gitu, masih ada nih tunggakan lain, misalnya kayak kredit motor segala macam itu kan, nantilah investasi sebenarnya. Tapi sebenarnya itu hal yang harus kita jaga dalam manage keuangan kita. Minimal kita harus ada investasi sekian persen dari pendapatan kita, walaupun sedikit tapi harus ada investasinya. Kalau saya menerapkan sendiri setiap gajian itu, saya contoh seperti Mbak Maya tadi, bahwasanya kita bisa cicilan emas. Nah, kalau saya misalnya sanggup cuma 1 gram misalnya gitu, kenapa harus paksa 10 gram gitu? Nah, 1 gram saja itu angsurannya cuma 150.000. Sementara kita bayar beli kuota handphone aja itu sudah lebih dari 150.000 per bulan gitu kan. Nah, itu yang mungkin kita rubah pola dari manage keuangan kita sendiri, dari pendapatan. Tidak harus pendapatan kita besar gitu, tapi bagaimana kita mengolah keuangan kita sendiri. Toh contoh misalkan gaji kita, pendapatan kita besar, tapi pengeluaran kita juga besar gitu, karena gaya hidup tadi. Nah, jadi kebutuhan itu mungkin harus sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan apa namanya itu, kayak sekarang kan banyak yang hidup hedon ya, jadi hedon, jadi segala sesuatu pamer gitu media sosial. Tapi sebenarnya lebih baik kita investasi, bagaimana kita menata keuangan kita sendiri, seperti itu. Jadi dari diri sendiri gitu, memang harus kita wajibkan dan rutin setiap bulan. Lebih maksain. Iya, lebih maksain diri Mbak gitu. Memang harus dipaksa Mbak, walaupun biar enggak, oh bulan ini saya nggak mau makan pizza dulu atau makan apa dulu gitu kan, aja saya tahan dulu gitu kan. Jadi untuk investasi itu memang kita wajibkan gitu. Baik. Jangan sampai ditunda-tunda gitu. Berapapun nilainya ya? Berapun nilainya gitu. Asalkan disisihkan. Asalkan disisihkan. Baik, pemirsa Batam TV, baru saja kita berbincang mengenai harga emas yang juga melejit dan juga penghasilan yang tidak bertambah, dan bagaimana sebaiknya kita mensiasati supaya kita tetap bisa menginvestasikan sebagian penghasilan kita. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, saya masih punya beberapa pertanyaan yang tentunya bisa kita bicarakan dengan Mbak Maya dan juga Bang Nofri. Tetap bersama kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Pegadaian. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jadi hati. Coba lagu berloncong, coba gula ompong, awas investasi bodong, bikin dompet malam. Rasa sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jadi hati. Nona adu berdansa, malu-malu manis berdendang, jangan tunggu lama-lama, nabung emas dari sekarang. Rasa sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jadi hati. Uang tidak berlari di semak-semak, bunga bersemi, tabungan emas pilihan hati, fiturnya banyak dan inflasi. Rasa sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jadi hati. Rasa sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jadi hati. Ingat emas, ingat Pegadaian. Pemirsa Batam TV masih bersama kami di dialog khusus dengan tema investasi cuan setiap zaman tua aman. Di studio telah hadir bersama saya Ibu Diah Mayasari Darusmin selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkong. Kemudian ada Pak Nofri Yufani selaku asisten manajer 2. Baik banget. Saya tadi menyapanya Mbak Maya, Mbak Maya. dan Bang Nofri. Iya, Bang Nofri. Supaya lebih dekat ya. Tadi kami sudah bahas mengenai kapan sih sebaiknya investasi emas. Tadi sempat disinggung sedikit ya Yeah. dengan oleh Bang Nofri, bulan depan nanti ada penghasilan, ada gaji masuk. Yeah. Nah, sekarang saya mau langsung tanya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi emas? Siapa yang jawab dulu? Mbak Maya. Silakan, Mbak Maya dulu. Ladies first. Mbak, mungkin investasi emas itu kita mulainya kapan? Itu jawabannya sebenarnya adalah ketika punya duit, ketika punya uang. Nah, itu Baik. jawabannya sebenarnya. Jadi ketika punya uang, mau itu harga emas naik atau turun, kita mulai deh investasi emas. Nah, giliran itu nanti ketika kita investasi emas harga turun, itu adalah bonus buat kita. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Jadi ketika punya dana, ini nggak harus dana yang tadi saya katakan dananya full ya untuk pembelian emas. Ada berapa aja itu bisa dijadiin DP untuk pembelian emas batangan di Pegadaian. Bisa juga untuk tabungan emas yang hanya mulai 10.000 sudah bisa nabung di Pegadaian. Nah, itulah intinya tadi ketika punya dana langsung deh investasi emas. Kalau menurut pandangan Bang Nofri sendiri, Iya. gimana? Tadi sempat disinggung sedikit ya, Pak? Iya betul, karena kalau investasi emas apa yang dikatakan Mbak Maya tadi memang benar saat kita punya uang. Nah kalau misalnya kan kayak pegawai berarti punya uangnya pada saat gajian gitu ya. Nah kalau yang punya usaha pasti setiap hari punya omset dari penjualannya gitu. Jadi jangan ditunggu dulu harga emas turun gitu kan. Kalau dilihat dari trennya kan harga emas nggak bakal turun kecuali emas-emas gitu ya. Nah jadi kalau emas itu trennya terus naik gitu. Jadi jangan tunggu harga emas turun gitu pada saat kadang-kadang orang seperti ini bilang, "Oh, saya tunggu dulu harga emas turun" gitu kan. Pas dia lihat harga emas nggak ada turun, naik terus. Iya, Kapan betul mau juga belinya, ya. kapan mau investasinya gitu. Nah, kalau misal kita memang ada niat dan eksekusinya kita langsung beli emas kalau saat ada uang gitu. Tapi kalau ngobrol soal investasi emas di Pegadaian, Iya. semisal, kadang suka males ya keluar rumah, panas nih. Betul. Ada nggak cara yang lebih nyaman Iya. supaya kita nggak langsung ke gerai Pegadaian? Ada digitalnya kah? Apakah bisa transfer Pegadaian digital? Oke. Bisa Sejauh dijelaskan ya? oleh siapa, Oh Bang iya, oke, Nofri? baik. Sekarang zaman sekarang kan semuanya serba digitalisasi ya. Nah, Pegadaian adalah salah satu badan usaha negara di bawah Kementerian BUMN yang juga punya aplikasi digital yaitu namanya Pegadaian Digital. Nah, jadi memang apalagi dengan suasana sekarang ya,
pemanasan global, kadang-kadang orang malas untuk keluar gitu ya kan. Jadi bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi Pegadaian Digital gitu. Jadi di-download bisa melalui Play Store ataupun App Store di handphonenya sendiri gitu. Jadi beli emas ataupun mau cicilan emas tadi juga bisa digunakan di aplikasi Pegadaian Digital gitu. Baik. Dan untuk pembelian di Pegadaian, apakah bisa langsung membeli atau memang hanya berupa cicilan? Oke, kalau untuk membeli itu memang kan sistem di Pegadaian secara cicilan. Nah, jadi nanti melalui aplikasi Pegadaian Digital banyak fitur ya yang bisa dimanfaatkan. Salah satu itu investasi, tabungan emas, atau pengajuan kredit lainnya seperti pendaftaran haji juga bisa dilakukan di Pegadaian Digital. Jadi semua transaksi bayar listrik bisa juga dilakukan di Pegadaian Digital. Wow, luar biasa. Jadi sangat memudahkan ya pemirsa Batam TV dengan mendownload Pegadaian Digital. Anda bisa langsung berinvestasi emas, menabung, dan juga buka tabungan haji bahkan ya? Iya, pendaftaran haji. Untuk daftar haji. Ya. Oke, luar biasa. Kemudian saya ada juga nih, tadi Mbak Maya sempat menyinggung sedikit nih. Kayaknya nggak perlu menunggu nanti nih, kayak menunggu turun. Oh, Bang Novi tadi yang menyinggung ya, menunggu harga emas kapan turunnya. Cuma saya sebenarnya agak penasaran dari sudut pandang Mbak Maya nih sebagai ibu-ibu ya. Bisa nggak Mbak Maya menceritakan hal yang menarik atau momen apa sih yang tidak terlupakan terkait investasi emas dalam Mbak Maya? Kemudian Mbak Maya menjadi sangat yakin memang harus berinvestasi emas. Gimana Mbak Maya? Sedikit personal ya. Ada banget memang. Sebenarnya personal ya. Ingat masa lalu. Iya ya. Jadi gini Mbak, mungkin cerita sedikit saya masuk di Pegadaian itu tahun 2008 ya, pengangkatan 2009. Di sana saya mulai diajarkan tentang investasi emas itu oleh dari pimpinan saya, di mana dia mengatakan seperti ini, percuma punya gaji tapi kalau tidak ada investasi gitu. Oh gitu ya Pak, iya kamu bisa nyicil emas loh. Nah dari situ saya mulai, beliau menyuruh ke saya itu kan, kamu ini belum ada pertanggungan ya gitu kan. Adik-adik pun waktu itu masih, alhamdulillah masih ada orang tua, jadi masih dibiayai orang tua. Mungkin berbeda case-nya dengan teman-teman sekalian nanti. Nah, jadi separuh dari gaji saya itu Mbak Pungki itu saya investasikan ke emas. Wow. Nah, kayak gitu, separuh. Wajib separuh setiap bulannya. Ya. Situ saya juga ngambil cicilan yang zaman itu tuh harga emas masih 350.000 per gram. Betul. Sekarang kalau lihat kwitansi emasnya itu, pembeliannya saya senyum-senyum sendiri. Aduh, ini kenangannya banyak banget nih. Begitu juga dari mahar ketika nikah, itu saya juga mintanya emas batangan. Kebetulan nikah 10/10/2010 gitu ya. Jadi 10 gram. Nah, itu juga melalui Pegadaian. Nah, ketika nanti harga emas ini sudah terkumpul kurang lebih setahun, saya butuh untuk investasi rumah. Nggak mungkin dong kita ngontrak lagi gitu ya biayanya, karena biaya kontrakan itu bagi saya sama biaya cicilan rumah sebenarnya. Jadi dari emas yang sudah terkumpul tadi saya kaget dong Mbak, bisa ya buat DP rumah gitu. Nah ternyata banyak manfaat dari investasi emas. Untung nih saya dengar nih nasihat dari pimpinan saya terdahulu untuk investasi emas. Begitu juga selanjutnya ketika punya anak, untuk biaya sekolahnya. Nah, biaya masuk sekolah sekarang mahal banget ya. Untuk SD aja itu dari 8 juta sampai yang swasta ya Mbak ya, 8 juta sampai 10 juta. Nah, itu saya yang emas tadi, zaman saya dulu masih muda, itu saya gadaikan lagi di Pegadaian dengan produknya Karasida yang cicilannya flat setiap bulan. Itu setahun kemudian lunas. Anak saya kebetulan dempet dari yang pertama kedua itu jaraknya cuma setahun Mbak. Bayangkan dempetnya, tahun depan ke adiknya lagi yang masuk sekolah. Jadi emas ini sekolah lagi ke Pegadaian kayak gitu. Jadi, wow, gila ya emas ya, manfaatnya luar biasa gitu loh. Itu yang kita rasakan, manfaatnya itu yang cepat kita rasakan. Keuntungannya itu adalah bonus buat kita. Dengan tadi jangka panjang ya Mbak ya, dari tahun ke tahun itu baru kita dapatkan keuntungannya tadi. Karena kalau ketika lihat kwitansinya, wow 350.000 per gram. Sekarang 1.100.000 per gram. Kenaikannya ya, luar biasa kan? Nah itu pengalaman dari pribadi saya sendiri. Nah saya juga happy ketika nasabah yang awalnya nih yang tidak tahu tentang investasi emas, sampai sekarang
udah bersyukur banget deh ibu ketemu Maya kayak gitu loh Mbak, kata-katanya kan kayaknya wah luar biasa ya, kita kasih ilmu ke orang sampai sekarang mengetahui manfaat emas, merasa bersyukur nih udah nyimpan emas dari dulu. Nah itu saya rasakan happy, jadi membuat saya bahagia kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi saling berbagi Iya. manfaat pada akhirnya ya. Iya, nah kalau Bang Nofri, beralih ke Bang Nofri Oke. nih, apa cerita personalnya nih Bang Nofri berkaitan dengan emas? Iya, kalau Mbak Maya tadi tahun berapa masuk Mbak? 2008 akhir. 2008 akhir, mungkin kebayang lah ada berapa kilo emas di rumah gitu ya. Kalau saya masuk Pegadaian itu 2010. Memang dulu sebelum saya masuk kan saya berencana nih setelah dapat pekerjaan saya pengen berumah tangga. Nah dari masuk kerja itulah saya mengetahui bahwasanya investasi emas itu bisa dicicil. Nah dari situlah saya nabung cicil emas. Nah sudah terkumpul dan alhamdulillah dengan emas tadilah saya bisa melaksanakan yang namanya resepsi pernikahan gitu. Kalau Ibu Maya kan di nodong ya, nodong ya harus mulia. Tapi kalau saya kan memang untuk mempersiapkan, karena memang saya anak pertama gitu kan. Anak pertama mungkin saya harus mempersiapkan biaya sendiri gitu. Sayang juga minta ke orang tua padahal kita udah kerja gitu kan. Terus juga dengan pengalaman seperti itu saya juga terapkan sampai sekarang ke anak gitu. Nah, kalau di Pegadaian kan bisa nabung 10.000 tuh. Nah, jadi dengan uang-uang receh itu saya tabung dulu di celengan gitu. Setelah penuh nantinya saya antar ke Pegadaian gitu. Saya jadikan emas uang receh tadi menjadi tabungan emas. Nah, itu sampai sekarang anak pun kalau melihat uang receh itu dia langsung bilang, "Pak, itu uang receh" gitu. Jadi nggak ada berserakan di rumah uang receh. Jadi masukkan ke celengan, habis itu saya antar ke Pegadaian untuk dikonversikan menjadi tabungan emas. Nah, itulah salah satu edukasi juga yang kita berikan ke anak-anak kita. Karena kalau sekarang kan yang namanya tabungan itu anak-anak itu kan apalagi uang receh ya, pada alergi gitu dikasih uang receh. Jadi itulah yang kita edukasi ke anak-anak kita karena generasi penerus bangsa juga gitu yang harus memiliki investasi. Kenapa? Karena kalau dibilang dari awal tadi Indonesia merupakan negara yang paling terendah juga ya terhadap yang namanya investasi emas. Karena kita bisa lihat juga dengan zaman sekarang apalagi dengan terjadinya resesi global itu sudah kita rasakan secara makro. Apalagi negara Amerika Serikat gitu ya dengan kondisi ekonomi sekarang juga mempengaruhi nilai dolar sendiri dan nilai emas tersendiri Betul gitu. sekali, nilai emas. Iya. Dan ini menarik juga pemirsa, karena tadi Bang Nofri menyinggung soal mulai dari receh-receh 10.000 Ya. dikumpulkan kemudian bisa diinvestasikan, dikonversikan kemudian dalam bentuk emas ya, Emas. kalau kita tabung di Pegadaian. Dan tadi Mbak Maya juga menyinggung soal apa tuh namanya mahar. Saya mau minta logam mulia aja. Bang Nofri resepsi dengan logam mulia. Yeah. Yang kemudian menarik adalah pemirsa juga sepertinya akan penasaran. Dari tadi kita membahas ibu dan bapak nih. Yeah. Kira-kira usia berapa sih sudah mulai bisa berinvestasi emas? Apakah memang sudah berumah tangga baru sebaiknya berinvestasi emas atau sebelum berumah tangga pun sudah bisa berinvestasi emas? Kalau menurut Mbak Maya dan Bang Nofri gimana? Sebenarnya ketika punya uang jajan udah bisa Mbak investasi emas. Jadi anak-anak sekolahan sekarang kita juga udah rutin ya, kita ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus baik. bersama Batam TV tentunya. Nah, jadi kita juga udah rutin ke sekolah-sekolah edukasi tentang investasi emas tadi, tapi dalam bentuk tabungan emas. Jadi kita pun berutin nanti ketika kita sudah kerjasama dengan sekolah tersebut, kita nanti akan buka open booth deh gitu, dimana nanti setiap hari tertentu yang sudah kita tetapkan, kita collecting tabungannya. Nah, tapi kita tetap edukasikan tadi Pegadaian digital. Jadi tidak harus datang ke Pegadaian, tidak harus ketemu dengan orang Pegadaian. Adik-adik itu sudah bisa nabung. Ya. Oh, wow, luar biasa sekali. Jadi pemirsa Batam TV, caranya praktis karena lewat digital, Pegadaian digital, dan dari nominal yang sedikit pun sudah bisa berinvestasi emas. Tunggu 10-20 tahun yang akan datang sudah jadi berapa nilainya ya? Iya, betul. Baiklah pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini tentunya bersama Ibu Maya dan juga Pak Nofri dari Pegadaian. Tetap dengan tema investasi cuan setiap zaman tua aman di Dialog Khusus.
Pegadaian. Rasa sayang sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Coba lagu musik berloncong, coba bola ompong, awas investasi bodong, tunggang kata semalam. Rasa sayang sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Nona adu berdansa, malu-malu manis berdendang, jangan tunggu lama-lama, nabung emas dari sekarang. Rasa sayang sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Tuan tidak berlari di semak-semak, punya bersemi tabungan emas pilihan hati, fiturnya banyak dan inflasi. Rasa sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Rasa sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Ingat emas, ingat Pegadaian. Pemirsa Batam TV masih di dialog khusus dengan tema investasi cuan setiap zaman, tua aman. Dan bersama saya di studio masih ada Ibu Maya atau Ibu Diah Maya Sari Darusmin selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkong, dan juga Bapak Nofri Yufani atau yang dari tadi saya panggil Bang Nofri selaku asisten manajer 2. Nah, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya Mbak Maya dan juga Bang Nofri mengenai investasi emas. Dari usia berapapun, bahkan anak sekolah pun udah bisa berinvestasi emas karena nominal berapapun sudah bisa dikonversikan ke emas lewat Pegadaian. Tapi ada satu hal nih yang saya pengen tanyakan langsung ke Bang Nofri sepertinya. Soal program dan promo yang didapat nih Bang Nofri. Kalau seandainya masyarakat ingin membeli emas atau berinvestasi emas di Pegadaian. Oke, baik, karena ini promo tidak setiap hari ya Mbak ya. Jadi kalau promo ini sejak tanggal 15 Maret kemarin sampai 31 Mei ini kita ada promo untuk setiap pembelian emas cicilan, emas Antam atau UBS. Terus ada potongan diskon untuk uang muka, yaitu senilai minimal pembelian 5 gram dengan jangka waktu minimal 6 bulan, itu dapat 20.000 per gram. Nah, mungkin bisa diambil lagi kalau misalnya di atas 50 gram tergantung jangka waktu, itu maksimal untuk promo cashbacknya itu sampai 50.000 per gram gitu. Nah, jadi kapan lagi dan di mana lagi kalau beli emas bisa dicicil dan dapat juga promo diskon gitu. Biasanya kalau diskon kita dengar kan pas kita shopping gitu kan, dapat diskon 10-20 lah. Nah, di mana lagi kalau bukan di Pegadaian, salah satu lembaga yang aman juga untuk berinvestasi, karena di luar sana banyak juga investasi bodong gitu. Jadi hati-hati juga bagi masyarakat yang mau berinvestasi, carilah investasi yang aman, salah satu itu Pegadaian gitu. Baik. Jadi di Pegadaian ini mulainya startnya dari logam mulia paling sedikit, paling kecil adalah 1 gram. 1 gram. 1 gram, oke. Dan itu kalau seandainya kita mau mengambil cicilan 5 gram, Betul. itu tadi bisa diambil dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi minimal 5 gram, itu jangka waktu minimal 6 bulan dapat cashback uang muka senilai 20.000 per gramnya. Berarti 100.000 per Iya, gram. betul. Wow. Jadi, lumayan. iya, lumayan. Kan? Langsung potong uang muka. Nah, jadi mungkin informasi juga bahwasanya tidak hanya membeli emas secara cicilan per orang gitu. Tapi kalau misalnya nih ibu-ibu ada di rumah, misalnya biasa ada arisan, kita juga bisa arisan emas. Oh, iya, betul. Nah, jadi minimal satu kelompok 6 orang, biasanya arisannya uang mungkin bisa dialihkan ke emas, gitu ya. Kalau uang itu kan kadang-kadang, apalagi ibu arisan ya, pergi arisan di sana, kadang traktir teman udah habis aja. Padahal kebutuhan awalnya itu untuk pendidikan anak, gitu. Tapi kalau misalnya uang kan kadang gampang keluar lah Mbak gitu. Apalagi kalau di Batam banyak mall gitu kan, pergi jalan ke mall ya udah beli apa gitu kan. Jadi nggak sampai tujuan investasi kita gitu. Nah, Pegadaian juga ada yang namanya sistem pembelian emas secara arisan gitu. Baik.
baiklah. Jadi dapat arisan tidak berubah dalam bentuk barang. Kalau ini barangnya sudah jelas, barangnya dalam emas. Jadi setiap bulannya terima emas gitu. Mau main 5 gram, setiap bulan dapat emas 5 gram. Bulan besok siapa lagi? Tergantung dari ketua arisannya siapa yang dapat gitu. Menarik pastinya ya pemirsa Batam TV, arisan emas bersama Pegadaian. Betul. Tentu saja. Oke, kalau gitu saya mau beralih ke Mbak Maya dulu deh. Tadi kita sempat ngobrol sedikit ya Mbak Maya mengenai perempuan senang berhias, menggunakan perhiasan. Tapi mana yang kira-kira lebih menguntungkan, emas batangan atau emas perhiasan? Menurut Mbak Maya bagaimana? Ya, kalau investasi itu berhak ya kembali ke diri masing-masing nih, hobinya mau perhiasan atau emas batangan gitu ya. Saya tidak pernah melarang untuk teman-teman itu untuk investasinya berupa perhiasan gitu ya, selain tadi hobi untuk berhias. Tetapi untuk investasi itu alihkanlah ke emas batangan. Kenapa gitu? Selain nanti ketika harga jualnya tidak akan terpengaruh oleh karatase emasnya ya. Kalau perhiasan kita jual kembali misalnya, itu kan ada potongan. Nah itu yang kata orang sih ongkos bikin kayak gitu. Sebenarnya adalah karatase dari emas tadi. Kalau perhiasan itu ada campuran logam. Nah tentunya ketika menjual kembali yang diambil adalah karatase emasnya saja. Nah, jadi ada berapa persen misalnya yang diambil oleh ketika dijual kembali ya. Begitu juga ketika digadai, di Pegadaian itu persentasenya itu jauh lebih tinggi itu emas batangan. Karena memang emas murni. Jadi makanya saya lebih baik nih investasi itu emas batangan di samping untuk berhiasnya udah cukup itu aja. Misalnya kadang kita kan yang ibu-ibu ini yang dipakai itu aja Mbak. Iya betul. Ya, yang dipakai itu aja, senangnya itu aja. Iya betul. Entah yang lain disimpan. Nah, itu kan sayang banget. Itu lebih baik kita alihkan deh ke emas batangan yang nanti ketika digadaikan, ketika dijadiin uang kembali itu lebih gede dapatnya uangnya. Seperti itu. Baiklah. Bisa dijelaskan juga mungkin Mbak Maya, karena tadi saya tertarik, pemirsa juga mungkin tadi menangkap membeli perhiasan kemudian digadaikan. Berarti di Pegadaian ini, karena Pegadaian tidak menjual emas perhiasan kan ya pastinya. Nah, bisa tidak misalkan ibu-ibu atau pemirsa Batam TV di rumah membeli perhiasan, kemudian waduh kepepet nih butuh dana, bisa tidak digadaikan di Pegadaian? Bisa. Jadi tadi juga saya iniin Mbak, koreksi sedikit, kita Baik. juga jual emas perhiasan. Oh. Iya. Kalau yang baru itu ada di Galeri 24 kita. Oh, Kalau baik. yang emas lelangan kita, misalnya sudah jatuh tempo ini, Iya. nah itu kita bazarkan kembali loh Mbak. Jadi setiap outlet Pegadaian itu melaksanakan bazar emas. Nah kita pun ngadain bazar emas terpadu, itu panitianya Bang Nofri nih. Nah kalau Bang Nofri sudah infokan, ayo kita bazar area Batam. Nah itu kita kumpulin Pegadaian sebatam, bayangkan banyaknya emasnya. Dan biasanya kita laksanakan itu di mall atau di pasar-pasar seperti Botania sepertinya dulu gitu. Jadi kita ngadain bazar akbar. Nah itu kita juga penjualan emas perhiasan ya, tapi khusus barang lelangan. Nah bisa juga digadai. Jadi kita di Pegadaian tidak hanya menerima gadai emas batangan, tapi juga emas perhiasan juga. Wow, luar Kendaraan kita ya juga. Kendaraan, elektronik itu kita juga terima. Jadi bukan hanya emas. Daftar haji kita juga bisa gitu. Jadi semua ada. Ya, jadi semua barang yang punya nilai bisa digadaikan di Iya. Dan saya tadi juga mohon maaf, tadi ada bazar emas lelangan. Berarti siapapun ya, meskipun bukan nasabah Pegadaian bisa ikut membeli barang lelangan tersebut. Wow, luar biasa menarik. Tapi akan lebih menarik dan lebih menyenangkan dan tentunya banyak bonus sebagai nasabah Pegadaian sudah bisa cicil emas, investasi emas. Kemudian begitu ada lelangan, pemirsa bisa langsung ikut serta membeli emas lelangan. Betul. Pasti luar biasa asiknya ya pemirsa. Nah, saya ada pertanyaan baru nih untuk Bang Nofri. Menurut Bang Nofri, kira-kira berapa lama sebaiknya investasi emas dilakukan? Berapa lama harus kita endapkan? Oke, baik. Sebenarnya kalau investasi emas itu baru kita rasakan sekitar 2 tahun sampai 5 tahun. Tapi jangan kita berpikir kembali lagi seperti tadi. Kalau kita bisa memang berpikir untuk investasi, ya udah kita investasi aja dulu gitu. Nanti manfaatnya baru kita rasakan. Contoh untuk pendidikan anak kita manfaatkan. Jadi jangan sampai punya emas kita langsung jual gitu. Jadi barangnya kalau kata Mbak Maya tadi digadaikan dulu, nanti bisa diangsur kan. Nanti untuk misalkan kita punya 3 orang anak gitu, apalagi dengan jangka waktu yang cukup
cepat gitu masuk sekolahnya, itu bisa dimanfaatkan emas-emas yang sudah kita investasikan tadi. Jadi ibarat kata kalau investasi itu ya udah jalan saja gitu, jangan menunggu saya mau investasi 2 tahun 3 tahun, tapi nanti manfaatnya kita rasakan seperti apa sih manfaat emas tersebut untuk kehidupan kita gitu. Nah, satu lagi mungkin menambahkan terkait dengan bazar, mungkin ada kabar gembira juga bagi masyarakat Batam gitu ya. Iya, jadi biasanya kita kan ngadakan bazar emas itu biasa di mall gitu ya. Nah, kita akan menyasar nih ke RT-RT dan perumahan yang akan kita bikin kegiatan mungkin senam pagi, ya kita adakan bazar nanti di sananya. Jadi nggak perlu masyarakat datang ke Pegadaian langsung, tapi bisa langsung kita yang hadirkan nanti di RT, di rumah perumahan-perumahan untuk bazar gitu. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang mau nanti nih RT-nya ada kunjungan dari Pegadaian, silakan nanti bisa hubungi Pegadaian terdekat untuk ada bazar gitu. Jadi tunggu apa lagi pemirsa Batam TV? Mari langsung saja mendaftar sebagai nasabah Pegadaian supaya bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Kalau begitu pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Coba lagu berloncong, coba gula ompong, awas investasi bodong, bikin dompet semalam. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Nona adu berdansa, malu-malu manis berdendang, jangan tunggu lama-lama, nabung emas dari sekarang. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Buruan tidak berlari di semak-semak, punya bersemi, tabungan emas pilihan hati, fitnya banyak naik inflasi. Rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Ingat Mas, ingat Pegadaian. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Coba lagu berloncong, coba gula ompong, awas investasi bodong, bikin dompet semalam. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Nona adu berdansa, malu-malu manis berdendang, jangan tunggu lama-lama, nabung emas dari sekarang. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Buruan tidak berlari di semak-semak, punya bersemi, tabungan emas pilihan hati, fitnya banyak naik inflasi. Rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Rasa sayang-sayangnya, bijak pilih investasi Pegadaian jangan hati. Ingat Mas, ingat Pegadaian. Masih bersama kami pemirsa Batam TV di dialog khusus dengan tema
investasi cuan setiap zaman tua aman, tentunya bersama Pegadaian. Dan di studio masih bersama Mbak Maya dan juga Bang Nofri. Tadi kita ngobrol panjang lebar mengenai investasi cuan, mengenai investasi emas, mulai dari Pegadaian digital bisa menabung nominal berapapun, bahkan anak sekolah pun sudah bisa mulai menabung atau berinvestasi emas ya Mbak Maya dan Bang Nofri. Kemudian kita juga sempat membahas bagaimana sebaiknya kita mulai menabung atau berinvestasi dalam bentuk emas menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil ya belakangan ini. Tapi tadi juga kita sempat membahas mengenai Pegadaian digital. Karena kita males kemana, sekarang sudah ada Pegadaian digital, jadi lebih memudahkan nasabah ya. Selain Pegadaian digital, ada produk lain nggak yang bisa dijelaskan kepada pemirsa Batam TV? Kira-kira apa produk yang bisa? Baik, selain dari Pegadaian digital, karena kan kalau Pegadaian itu buka dari jam layanan operasional dari hari Senin sampai hari Sabtu, Sabtu pun setengah hari gitu ya. Nah, jadi kita juga memberikan layanan adanya agen Pegadaian. Nah, jadi kalau masyarakat yang misalnya biasa transaksi ke Pegadaian, kita juga ada layanan namanya agen Pegadaian. Nah, jadi itu bisa dilihat mungkin di dekat-dekat rumah atau usaha-usaha yang udah ada brand agen Pegadaian bisa transaksi di sana. Mau bayar cicilan gadaian atau mau perpanjang surat Pegadaiannya, gadainya itu bisa lakukan transaksi di agen juga. Mau beli emas juga bisa transaksi di sana. Apalagi tabungan emas tadi juga bisa transaksi. Kadang kan enggak semua masyarakat kita yang familiar dengan digital gitu. Masih ada juga yang saya nggak mau sih di secara digital, saya mau langsung transaksi. Kita juga ada perpanjang tangan dari Pegadaian, itu namanya agen Pegadaian. Seperti itu. Jadi agen Pegadaian ini memudahkan masyarakat yang biasanya bertransaksi ke Pegadaian langsung, sekarang sudah bisa di dekat perumahannya atau ada agen Pegadaian bisa transaksi di sana. Gitu. Oh begitu. Untuk agen Pegadaian sendiri, apakah ada ketentuannya, misalkan di area Bengkong misalkan, area Bengkong sudah ada Pegadaian, di area Bengkong sebelah mananya yang ada agen? Ada ketentuannya atau bisa ditemui dimanapun? Ini kawasan dari Bu Maya nih. Mungkin Bu Maya bisa jawab nih, kawasan Bengkong gitu. Beralih ke Bu Maya. Kalau untuk kawasan Bengkong kita ada beberapa agen yang aktif ya. Yang salah satu yang sudah punya ini toko itu di daerah Bengkong ini ya, Bengkong Indah ya. Jadi ada beberapa, tapi memang lebih banyaknya Mbak yang hanya berbentuk toko itu hanya baru satu nih, baru satu. Nah, kita brandingnya itu lebih banyak ke perumahan-perumahan. Nah, biasanya nih yang di perumahan-perumahan itu kita sudah pasang ini kita spanduk kita, agen Pegadaian. Jadi kalau saya nggak kurang hafal ya Mbak, saking banyaknya nih agen Pegadaian, nasabah yang tertarik menjadi agen. Nah, untuk tambahan penghasilan terutama ibu-ibu rumah tangga. Nah, jadi kita kurang bisa hafal satu-satu namanya gitu ya. Tapi tadi yang ada spanduk agen Pegadaian, nah itu berarti sudah kolaborasi dong sama Pegadaian. Itu. Jadi itu dan itu sudah resmi ya? Sudah resmi. Jadi memang sudah ada nih ID agennya. Jadi saya sudah bisa bertransaksi. Karena kita kan transaksi agen Pegadaian itu bisa dari handphone. Agen itu sudah megang handphone. Sudah punya aplikasi sendiri gitu. Kita juga sudah kolaborasi juga dengan agen Briling ya, agen Pegadaian. Jadi nasabah yang memiliki agen Briling biasanya itu juga agen Pegadaiannya kita. Nah, tadi beralih ke soal Pegadaian digital itu, tadi sudah ada agennya, sehingga tidak perlu langsung ke gerai atau ke kantor Pegadaian ketika bisa lewat agen saja, karena sudah sama-sama resmi ya pemirsa. Cuma kalau ternyata sudah punya aplikasi Pegadaian digital, apa aja yang bisa kita dapatkan atau bisa kita lakukan, transaksi semacam apa yang bisa kita lakukan lewat Pegadaian digital selain menabung atau berinvestasi emas? Ke Bang Nofri. Boleh. Untuk Pegadaian digital sendiri banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Salah satu yaitu service booking. Jadi masyarakat yang misalkan nanti nih lama menunggu di kantor, karena kan memang antrian di cabang-cabang tertentu cukup padat gitu. Nah, salah satu solusinya adalah dengan service booking tadi. Bahwasanya dia harus booking nomor antrian dulu melalui Pegadaian digital. Selain itu juga agen tadi juga dimanfaatkan supaya
tidak lama menunggu antrian di outlet gitu. Rata-rata kan orang bosan juga nih nunggu waktu gitu kan sampai setengah jam. Jadi manfaatnya itu agen tadi bisa transaksi di sana. Nah, jadi bisa memanfaatkan yang namanya Pegadaian Digital dan agen Pegadaian tadi. Nah, selain dari Pegadaian Digital untuk service booking itu juga bisa layanan tadi pembelian emas batangan, terus bayar listrik gitu. Terus juga untuk momen sekarang ini transaksi melalui Pegadaian juga ada poinnya juga. Yang poin itu bisa nanti ditukar melalui voucher, baik itu voucher untuk diskon ataupun voucher untuk hadiah langsung nantinya. Nah, jadi tingkatkan terus transaksi di Pegadaian gitu, baik langsung Pegadaian atau melalui Pegadaian Digital gitu. Pembayaran juga bisa Nah, ya. dan juga kita juga betul. Nah, jadi juga kalau misalnya transaksi di Pegadaian juga tidak main-main gitu. Ada juga undiannya gitu. Kemarin kita sempat ada undian April Mas juga. Hadiahnya lumayan juga, dapat emas batangan 50 gram ya, Bu. Grand prize-nya 50 gram. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum download aplikasi Pegadaian Digital, sekarang juga ambil HP-nya dan download melalui Play Store atau App Store di handphonenya gitu. Gitu. Jadi selain melakukan transaksi yang tadi disebutkan, juga bisa mendapatkan poin Betul. untuk bisa ditukarkan. Iya. Kemudian ada juga undian. Dan Undian. kita bisa berkesempatan untuk memenangkan undian. Iya, Sahabat betul. Amtif itu apalagi. Nah, karena kalau di Pegadaian Digital ini banyak promo, Mbak, yang bisa diklaim. Salah satunya mungkin dari tanggal 25 setiap bulannya sampai 5 tanggal 5 setiap setelah bulan gajian gitu ya, tanggal 25 itu ada promo juga. Promo gajian emas namanya. Oh, jadi berupa Iya, apa promo rumah dapat potongan dari nilai total top up tabungan emas kita. Contoh nih 100.000 dapat sekian 0,5 ya, Bu ya. 0,5% dari top up tabungan kita. Jadi semakin banyak kita top up berarti semakin banyak potongan gitu. Nah, itu banyak manfaat yang didapatkan melalui Pegadaian Digital tadi gitu. Jadi kalau semakin besar top up, semakin besar potongan. Iya, potongan diskonnya karena ada diskon gitu. Bang Nofri, Iya. bisa dong jelaskan ke pemirsa Batam TV, apa nih promo yang paling dekat ini deh? Ini bulan Mei. Iya, karena ini Promonya ada apa aja? ini udah bulan Mei nih ya, Bu ya. Iya. Karena banyak sebenarnya promo dan produk Pegadaian itu banyak sekali. Selain dari investasi, mau beli kendaraan atau pembiayaan usaha, itu juga ada promo gitu. Sampai cashback pun sampai 3% gitu. Wow. Nah, jadi yang mau beli motor atau mau beli mobil baru atau second itu bisa melakukan pembiayaan di Pegadaian. Karena banyak promo-promo sampai 31 Mei ini gitu. Sayang kan kalau dilewatkan promo ini gitu. Jadi Mei ya? iya sampai 31 Mei gitu. Karena promo ini nggak bisa didapatkan setiap hari gitu ya. Berbeda dengan toko sebelah gitu ya. Kalau kita lihat tiap hari ada promo gitu. Tapi kita memang batasi apalagi momen masuk sekolah ya. Momen masuk sekolah mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua yang punya emas nih. Jangan dijual sayang gitu. Karena prediksi harga emas itu 1 gramnya bisa mencapai 2 juta gitu. Kebayang nggak Mbak kalau misalnya kita punya 100 gram, berapa harga 1 gramnya 2 juta, bisa dihitung-hitung lah sendiri 200 ya. juta ya. Nah, jadi sayang sebenarnya kalau kita punya emas kita jual gitu. Lebih baik kita gadaikan dulu. Bukan saya kerja di Pegadaian nih Mbak ya, tapi memang manfaat yang saya rasakan seperti itu. Seperti Mbak Maya tadi bahwasanya edukasi ke masyarakat itu sangat penting gitu. Jangan sampai kita jual emas, besoknya harga emas naik gitu. Kenapa saya jual gitu. Jadi mimpi buruk ya Bu ya, mimpi buruk di siang bolong gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Ya kalau punya emas ya bisa ditambah terus emasnya gitu untuk investasi. Kalau kita untuk dana ini ya, untuk persiapan pensiun ya. Iya, persiapan pensiun gitu. Itu yang perlu diperhatikan Betul. juga Iya. supaya anak tidak menjadi generasi sandwich. Baiklah, kalau begitu pertanyaan terakhir. Jadi di Pegadaian bisa juga membeli emas batangan fisik ya? Bisa. Oke, selain melewati cicilan. Iya. Iya. Baiklah, saya boleh minta closing statement dari Oke. Mbak Maya sebelum kita tutup obrolan kita siang hari ini? Makasih Mbak Pungki. Jadi kepada teman-teman semua, teman-teman Batam TV semua, mari ayo mulai investasi emas itu mulai sekarang. Jangan nunggu besok, jangan nunggu harga emas turun, tetapi mulailah ketika ada dana, mulailah untuk investasi emas mulai dari yang kecil. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dan jangan khawatir untuk penurunan harga emas itu jarang sekali terjadi, tapi harga emas itu akan semakin naik. Nah, itulah proteksi untuk diri kita, buat keluarga kita, di mana nanti setiap zaman di masa tua kita pun aman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali Mbak Maya.
Bang Nofri mau menambahkan? Baik, mungkin ada filosofi emas menyatakan bahwasanya investasi itu jangan taruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Jadi taruhlah investasi itu di bermacam-macam, seperti tidak harus emas gitu ya, tapi memang harus lebih diprioritaskan emas gitu. Nah, banyak mungkin investasi seperti properti, saham itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan ada pun resiko itu bisa diminimalisir, dan mungkin harapan kita kan nggak tahu nih seperti apa ekonomi kita ke depannya, apakah inflasi semakin tinggi. Nah, itulah satu, kita harus mempersiapkan diri kita bagaimana kita bisa berinvestasi, bagaimana kita memulainya tidak harus yang besar tapi dimulai yang kecil, lama-lama menjadi besar gitu. Nah, mungkin itu saja, investasi mulai dari saat kita punya uang, jangan tunggu harga emas turun gitu. Pegadaian tentunya ya. Pegadaian tentunya, investasi carilah investasi yang benar-benar aman gitu ya, safety gitu ya. Jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk investasi ternyata investasi bodong gitu. Nah, ruginya luar biasa gitu. Salah satu adalah pegadaian. Seperti itu. Tagline-nya. Iya. Ingat emas, Ingat pegadaian gitu. Ingat emas, ingat pegadaian, pemirsa Batam TV. Baiklah, meski mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dalam jangka panjang harga emas terus mengalami kenaikan. Jika Anda sudah rutin mengumpulkan emas setiap bulan dalam bentuk batangan, maka besar kemungkinan di masa pensiun nanti Anda sudah memiliki banyak kepingan emas yang bisa Anda jual saat itu juga. Hasil penjualan emas tentu bisa menjadi tabungan yang Anda gunakan untuk membiayai hidup di masa pensiun. Investasi cuan setiap zaman, tua aman. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, demikian dialog khusus siang hari ini. Saya Pungki Inggoro undur pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.